Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farada alaina siyam fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin az-zakirin. Para ulama, para tuan guru yang saya hormati, terutama sekali Ustadzuna al-Kiram Muhammad Sadri Gunawan SPDI yang telah membimbing kita semua dalam rangka penyempurnaan agama kita, agama Islam yang kita anut. Kemudian para pemimpin desa dari ketua dusun yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita kepada Allah yang setinggi-tingginya pada malam hari yang berbahagia ini, kita semua dikumpulkannya di tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan yang mulia. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikitnya nih ibu itu yang amin kan. Ya. Pantaslah Nabi kita berjalan waktu Isra dan Mi'raj melihat orang perempuan yang terbanyak di dalam neraka. Mudah-mudahan malam ini ibu-ibu ini semuanya tidak masuk ke dalam ahli neraka. Nah, masih dikit juga yang amin kan. Yang banyak sudah dengar. Kemudian daripada itu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia sekalian, sebelum kita sampai kepada Ramadan, kita sudah ngaji. Saya tanya dengan ibu-ibu, bab apa sudah dikaji? Bab apa yang sudah dikaji? Berapa bab yang sudah dikaji? 3, 1. Oh, lah tamat galau dah tu. Alhamdulillah. Fikihnya lah tamat, tauhidnya lah tamat, tasawufnya lah tamat. Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak, berapa bab yang sudah dikaji dah? Bab apa be? Bab toharo sudah. Bab salat sudah. Bab haji belum. Bab puasa belum. Artinya baru 2 bab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi kana afdalu ayyusalliya alfa rak'atin tatawwu'an. Barang siapa yang mempelajari satu bab daripada ilmu pengetahuan, maka nilainya adalah sama dengan sembahyang 1000 rakaat sembahyang sunat.
Itu motivasi buat kita untuk selalu belajar. Kalau kata guru kita tadi, ada setiap malam Selasa, setiap malam Sabtu kita ngaji. Kalau kata Datuk Kepala Desa yang mewakili tadi, tidak ada hasilnya. Memang orang belajar ilmu pengetahuan kok tidak ada seperti orang membangun fisik. Tidak. Tapi yang dibangunnya adalah rohani. Tidak ada nampak dah. Saya 3 tahun di Al-Hidayah, tidak ada nampak dah hasilnya. Tidak. Bertahun-tahun kita belajar ilmu pengetahuan, tidak ada nampak dah hasilnya. Hasil yang kita pelajari itu nanti di akhirat nanti kita akan nampak. Dalam satu cerita, Umar bin Khattab radhiyallahu an bercerita, ada seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Seorang laki-laki keluar rumah membawa dosa sebanyak buih di laut. Ketika dia berjalan dari rumahnya, ada pengajian di Sabilul Huda. Singgahlah dia di situ. Apa kata guru Muhammad Sadri Gunawan? Kita dalam hidup dan penghidupan ini, kita harus mengingat dosa-dosa kita yang telah pernah kita lakukan. Maka laki-laki itu tarji atau murajaah dia dosa-dosa yang dia lakukan selama ini, selalu banyak dosa yang dia buat. Maka oleh karena itu adalah sampai kepada satu hadis, al ulama, ada dalam hadis itu al ulama warasatul anbiya, ada hadis itu al ulama maqamu nafsihin nabi. Ulama itu adalah menempati makamnya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki itu menong, dia lihat seperti apa guru Muhammad Sadri Gunawan. Orangnya gagah, orangnya bersih, jenggotnya masih hitam, gitu kan, perhatikan begitu kan. Tidak. Akhirnya waktu dia keluar dari majelis itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa yang sebanyak itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru datang baru nengah ngaji itu belum ada hasil sama sekali. Tidak. Jadi oleh karena itu sangat beruntung sekali orang Sekarnan ini, ada asli orang Sekarnan bisa membina orang kampungnya nak ngaji dengan orang kampungnya lah. Ada orang kampung itu tak ada nak ngaji. Ya tak? Apalah Ustaz Muhammad Sayyidi Gunawan. Saya tali pusatnya pun saya tahu sampai itu. Nah, itu yang gawe kadang-kadang kan seperti itu. Kita menghormati seseorang bukan karena tali pusatnya, bukan kemuliaan, bukannya, tapi karena ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu sekali lagi, ma'asyiral muslimin yang berbahagia sekalian, kalau satu malam satu bab, berarti kita dapat nilai pahalanya 1000 rakaat sholat sunnah. Berapa kali kita ngaji dalam seminggu? 3 kali. 3 bab yang kita kaji, dapat nilai 3000. Ada kita melaksanakan 1000 rakaat sholat? Tak ada. Termasuk orang yang ceramah di depan ni tak ada pernah sampai 1000 rakaat. Paling-paling 2 rakaat. Tahajud semalam 2 rakaat. Apalagi bulan Ramadan lagi paling-paling 20 rakaat. Kalau ibu-ibu di dalam tabiat itu kadang-kadang 20 rakaat ada sampai, ya tak? Imamnya depan alhaqumut takasur sampai summalatus alun, baru dia tegak Allahu Akbar ikut. Seperti itu. Orang Sikoi tak lah, orang di Dilia sana mungkin seperti itu. Ada? Kalau ada seperti itu berarti sama belah. Seperti itu. Ada? Jadi oleh karena itu rugi kalau kita tak ada ngaji. Saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, ni anak saya ni. Paling rajin saya baca buku di rumah tu. Ya tak?
Karena macam buku sebab, ngaji sebab pahalanya sungguh luar biasa. Apalagi banyak yang kita kaji. Kata ibu tadi, tauhidnya lah tamat, tasawufnya lah tamat, fikihnya lah tamat. Wah, banyak sekali babnya yang sudah kaji. Alhamdulillah seperti itu. Ya dah. Itu baru dorongan. Kemudian yang berikutnya, apa tujuan kita ngaji? Tadi sudah disampaikan oleh Datuk kita. Adalah memperbaiki masalah-masalah kehidupan kita. Maka oleh karena itu ada ilmu ini, ada 3, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ilmu ini disebut dalam ajaran Islam ini ilmu hal. Ya, ilmu keadaan. Kalau misalnya orang tuh belajar fikih, insya Allah ibadahnya, ibadah hatinya, ibadah jawarihnya, dia akan lengkapi sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi oleh karena itu kita rajin-rajin ngaji, rajin-rajin belajar. Kalau hadisnya banyak sekali, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Ada yang menambah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya dah, ada yang mengatakan seperti itu. Kewajiban menuntut ilmu di atas laki-laki dan perempuan. Ilmu apa saja, ilmu 3 itu cukuplah untuk kita pelajari. Alhamdulillah. Taharah. Apa tuh makna taharah, Ibu? Bersuci. Bersuci dari apa? Dari hadas, hadas kecil, hadas besar. Bersuci dari apa lagi? Yang zahir, yang batin. Bersuci dari yang batin, dari hasad, dari dengki, dari ngumpat dan lain sebagainya. Ya dah, banding-bandingkan jilbab ganti elok, jilbab awak tidak, seperti itu, ya dah. Memang dia punya duit banyak, jilbabnya bagus kan gitu, ya dah, seperti itu. Ada yang kita sucikan yang zahirnya ya dari hadas dan najis, dari yang batinnya adalah maksiatul qalbi. Ya dah, kemaksiatan hati. Itu baru pengantar daripada kita penutupan pengajian. Kemudian yang berikutnya secara singkat ada 3 amalan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, peningkatan salat. Salat apa saja yang pernah kita lakukan, lakukanlah. Persiapkanlah. Salat tarawih sudah, salat tahajud sudah, salat witir sudah, salat-salat yang rawatib yang perlu kita tingkatkan. Peningkatan dalam ibadah salat kita, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Mohon maaf saya berdiri Bapak ya, sebentar. Mana anak Ramadan nih? Tuh Syahrul Ramadan, mantap. Kira mantap. Saya tadi minta tiupkan air. Saya masih percaya sampai kini itu Bapak ya. Kalau dengan kiai tadi minta air Ustadz tuh. Kira dia minum, bekas dia minum, saya sebagian saya minta, itu tadi minta tiupkan. Karena dia pandai baca Quran, Ustadz pandai ngaji, saya minta tadi itu air. Kawan-kawan kadang tertawa melihat apa yang saya lakukan. Saya masih yakin sekarang ini masih ada berkah. Dari mulut kiai itu ada keberkatan. Dari anak-anak yang kita baca, yang pandai baca Quran itu ada keberkatan. Bukan saya minta tiupkan, tiup aja jadilah. Tak payah baca-baca, tak payah lah. Karena tiupan daripada orang yang pandai baca Quran, yang pandai ngaji itu punya berkah tersendiri. Kemarin atau beberapa tahun yang lalu ada siapa tuh yang datang dari Jakarta itu bersama saya di rumah Lurah Sengeti itu. Banyaklah ibu-ibu tuh. Kita tawari air, buka. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, tak ada baca-bacaan lagi Ustaz, tiup Saya bilang, tiupan Pak Kiai itu beda dengan tiupan kita. Ya tak? Kalau tiupan kita paling-paling bau. Tuh. Betul niatnya tuh. Tiup seperti itu. Tiupan Kiai karena dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih percaya tuh sampai gini tuh masih percaya. Kalau ibu-ibu
atau bapak-bapak dan percaya terserahlah. Ya enggak? Bukan saya ngatakan apa enggak, saya itu buktikan seperti itu. Ada rasa ketenangan seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tadi sudah peningkatan salat. Ada kualitas dan kuantitas. Saya tanya dengan ibu-ibu lah. Kalau kita dalam satu rakaat, berapa kali kita mengucapkan Allahu Akbar? Satu rakaat. Ngitung dulu, tak kuapung, hitung dulu. Usalli faradal isya'i arba'a raka'atin ada'anillahi ta'ala Allahu Akbar. Satu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ulang lagi. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa kali? 6 kali. 6 kali itu persamaan dengan rukun apa? Alhamdulillah. Seperti itu cerdasnya ibu-ibu yang ngaji. Ya tak? Kalau misalnya 6 kali kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, masih juga kita merasa besar, maka berarti ucapan Allahu Akbar itu tidak mentransfer ke dalam diri kita. Ada tak merasa besar? Bapak-bapak ada tak merasa besar? Masa iya kecil terus? Ada lah masa besar dah ini. Kan gitu dah. Membesarkan diri tak ada boleh. Kenapa? Karena kita sudah mengucapkan Allahu Akbar satu rakaat. Ya tak? Berarti 5 kali luar takbiratul ihram Allah. Kita transfer Allah yang maha besar itu kita transfer ke dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya kadang-kadang bapak-bapak sekalian, walaupun disebutlah misalnya Ketua Majelis Ulama Kabupaten Muaro Jambi tidak halal itu, tidak ada apa-apanya itu. Kenapa tuh? Karena MUI itu nempel ke dia. Tidak, bukan dari kecil sudah ada MUI itu, tidak, baru kolado itu seperti itu. Ya tidak? Yang pasti kita semua sebagai apa? Coba bapak-bapak boleh lah. Yang pasti kita semua sebagai apa? Oh, ibu-ibu go yang jawabnya, bapak-bapak salah, aku jawabnya itu dia. Iya tak? Bapak-bapak ngeri pula jawab dia, ya tidak. Kita semua adalah sebagai hamba Allah. Ya tak? Yang nempel-nempel itu kediankanlah. Kita sama-sama hamba Allah. Oleh karena itu kalau sudah tertanam seperti itu, kita tidak merasa besar. Biasa-biasa lah, duduk situ payo, duduk situ payo, makan daun pisang payo, makan ubi payo, mau payo, kan gitu dah. Tidak pula nak dipisah-pisahkannya. Oleh karena itulah kita semayang berkualitas. Ya tak? Kemudian yang kedua, saya dah lama-lama dah kau bohong. Ya tak? Walaupun pesannya lah lama, bapak ni pesannya lah lama, saya tak ada banyak-banyak. Yang kedua, nanti baru kita. Yang kedua adalah apa namanya? Interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Kami musabaqah atau STQ tingkat kabupaten kemarin, saya termasuk Dewan Hakim untuk OVD Kabupaten Muaro Jambi. Ya tak? Di situ nampak tuh. Nampak kualitas yang berpotensi pemerintah di atas tuh, ya tak? Di kabupaten tuh banyak orang Islam yang hari-harinya tidak ada baca Al-Quran. Ya tak? Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita umat Islam nih tidak interaksi dengan Al-Quran secara baik, maka kita akan lari dari
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi. Apapun yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini kecuali adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, mengabdi kepada siapa? Pada suami? Kepada suami? Iya juga. Pengabdian saya kepada suami adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikaitkan seperti itu semuanya. Oleh karena itu kita baca ayat-ayat Al-Qur'an dalam bulan Ramadan. Sudah bisa semua baca Quran? Sudah semua? Coba kita tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sambung. Bahagia. Yang punya istri sudah bisa baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hari kedua, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah. Jangan hitung pahalanya. Pahalanya sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf 10, satu huruf 20, satu huruf 25, satu huruf digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah maha mengetahui. Semayang jam 7 kok semayang. Ya dah. Asal kita sudah belajar semayang, ya dah. Tak paham-paham juga kita belajar semayang tuh, langsung semayanglah sesuai dengan kondisi apa adanya bagi kita. Allah maha mengetahui. Jangan ada di antara kita misalnya semayang kau tu tak dosa, semayang bapak tu. Ngapa? Takbirannya angkat tangannya macam kau, orang kau macam kau, orang kau macam kau. Yang mana yang betulnya? Udah kata guru, betul kalau angkat tangannya yang model kau betul, yang model kau betul, yang tak ada angkat tangan sama sekali. Nah, tak ada yang salahnya putih. Betul kalau sudahlah, aman lah itu. Allahu Akbar. Tak ada angkat tangan, ya sudah lah. Ya tak? Yang penting itu, yang dipelajari itu adalah Allahnya. Ada keseharian kita mendengar Allahu Akbar. Itu perlu dikoreksi. Apa alifnya panjang apa tidak? Tidak, yang panjang itu lamnya. Lamnya cuma 2 alif. 2 harakat panjangnya. Allahu Akbar. Banyak nih yang panjang tuh. Iya tak? Alifnya panjang, ba-nya panjang. Apalagi yang megang ming apalagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang perlu yang model-model kok perlu ngaji ke? Niko tak ada papan tulis. Tak ada ya? Pengurus masjid lagi adukan papan tulis. Model kok bacanya, tulis oleh guru lagi kan seperti itu. Ya tak? Ada dengar orang macam tu, orang kanan kau semayang takbirnya model tu. Ada? Tak ada ya? Alhamdulillah. Ya tak? Dia dah ada ke masjid di luar. Mana nak ada kedengaran tu? Allahu Akbar. Bukan Allah Maha Besar. Allah itu gendang.
Masa Allah ya bukanlah, seharusnya Allah maha besar kan gitu, ada. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia sekalian, kita harus rajin-rajinlah belajar, belajar yang perlu hari-hari gitu lah. Kalau makan tiap hari, semayang tiap hari, semayang harus diperhatikan sesungguhnya. Saya tanya dengan bapak-bapak, semayang itu intinya di mana kenai? Kuncinya di mana semayang? Ya udah nanya gue, udah belakang, udah wani saya nanya ini kalau bapak-bapak ibu. Kuncinya kita semayang itu di mana letak? Niat. Oh niat, kuncinya. Kalau ibu-ibu kuncinya kita semayang itu di mana? Di hati, niat. Oh sama. Kuncinya semayang itu terletak pada rukuk dan sujud. Ukurannya kita semayang itu terletak pada rukuk dan sujud. Kira? Kalau rukuknya betul, sujudnya betul, insya Allah kehidupannya pun betul. Maka letaknya, kuncinya semayang itu ada letak pada dua pekerjaan yang sangat diperhatikan. Ada rukuk, ada sujud. Ibu-ibu apa bacaannya waktu sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Bapak-bapak waktu rukuk apa? Subhana rabbiyal azimi wa biham. Artinya terletak pada dua pekerjaan itu kalau kita sholat tuh. Kuncinya di situ. Rukuk. Sujud. Iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada mau sujud. Manusia kalau tidak mau sujud sama dengan ibu-ibu bilangnya bapak-bapak saya tidak. Ya. Kamu itu tuh kajiannya. Saya tidak ada bilang bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi letaknya tuh pada dua hal itu. Maka kita mengucapkan subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ya tak? Terletak pada situ. Ambil ada. Baru jam 10. Jam 10 baru belum nampak tialum lagi. Lagi dikaji tiap malam Sabtu, tiap malam Minggu dikaji kan gitu ada. Lah tadi yang kedua tadi apa tadi? Interaksi dengan Al-Qur'an. Tengok Al-Qur'an, waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Kamu baca Al-Qur'an itu, kamu baca, tapi kamu lupa dengan diri kamu sendiri. Kamu rentah orang lain untuk melaksanakan salat, kamu sendiri tidak ada salat. Iya tak? Nyawa anak semayang, nak semayang, awak dewek tidak ada semayang. Menantu sayang, semayang. Oh, awak dewek mau tua dan semayang. Mana? Kan gitu tuh galak-galak lupa seperti itu. Ya dah. Jadi oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin yang berbahagia sekalian. Itu gunanya kursi itu. Kalau Pak siapa? Asy'ari ya. Sa'adi. Salim Sa'ari. Kalau orang laki-laki ini tua, yang paling tua duluan mana? Bingung kan pertanyaannya kan? Kalau orang laki-laki yang paling tua duluan apa? Paling mengasuh tua apa? Itu jawab no kaki. Ya tak? Makanya saya pakai kursi ke. Karena lah mengasuh tua dah. Kalau orang laki-laki yang paling duluan mengasuh tua itu atas pohon ke bawah. Saya tidak lah.
Tayo tidak lah tu. Itu kalau orang laki-laki ke. Batas kaki, batas pohon ke bawah tu dia masuk tua duluan. Apa nama? Iya, bedak tu terserah lah. Orang laki-laki, kau jangan tanya belatas pohon tu ke atas, jangan tanya. Biar tua-tua. Kau siapa mau paling tua sih kau? Siapa kira-kira itu? Seperti itu. Kalau orang perempuan, mana yang paling tua pason duluan? Mana ada kalau yang paling tua duluan tu orang perempuan tu batasan rambut. Ya dah. Kalau dia bercermin buka jilbabnya tu paling duluan uban di kepalanya tu nih. Diajari oleh Tuhan. Seperti itu. Kalau laki-laki seperti itu tadi, aduh, dah telap lagi. Tapi jangan tanya yang lain. Jangan tanya yang lain tu, masih telap lagi. Seperti itu. Ya tak? Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia sekalian, mari kita interaksi dengan Al-Quran sebanyak-banyak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah Al-Fatihah itu. Ya tak? Sudah dikaji oleh Ustaz. Ada ilmu usuluddin di situ. Ilmu tauhidnya ada di situ. Ilmu sejarahnya ada di situ. Dalam surah Al-Fatihah itu. Ilmu tauhidnya misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Tapi kia tak malam kok kita bertemu. Tak ada terpikir dah. Saya juga tak ada terpikir kita bakal bertemu di Masjid Sabilul Huda ni. Tak ada terpikir kita. Tapi karena kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tak? Kita malam kau dapat bertemu. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Muaro Jambi. Tidak lalu. Ya. Jangan pula jadi apa-apa, tidak lalu. Ya tak? Kemudian yang berikutnya ada sejarah situ. Sejarah orang dulu. Ya tak? Siapa mereka itu? Siratal ladzina an'amta. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat di atas mereka. Siapa itu? Para nabi. Ya tak? Para syuhada, para salihin. Ada orang-orang dulu, ada yang kafir, ada yang munafik. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang munafik, ada yang sesat. Siapa yang munafik? Yang munafik itu siapa? Ida. Orang kafir tidak ada munafik lah. Orang yang munafik itu bicaranya baik, lakunya munafik namanya itu. Kalau orang yang beriman kata-katanya baik, amalannya kita semua insyaallah. Amin. Ya Rabbal. Ya nian tu. Tahan diuji tu. Insyaallah, alhamdulillah. Kan gitu. Murah be bilang sehari-hari. Mohon maaf bapak ni orang munafik ni. Enak be kau bilang orang munafik. Saya ni orang Islam. Kan begitu. Tidak, saya tidak percaya dengan bapak ni. Bapak ni orang munafik. Bicaranya baik, tahu. Tengok lakunya hari-hari semayang pun tidak, puasa pun tidak. Tak macam itu orang Islam tu kan seperti. Ya tak? Jadi surah Al-Fatihah ada sejarahnya di situ, ada tauhidnya di situ, ada istiqomahnya di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
kepada Engkau kami perminta pertolongan. Kan gitu tak? Nah, tu ayat tu bagi secerek. Saya tak ada bagi-bagi lu. Saya tak dibagi-bagi lu. Kesian ni. Dah ada minta aku, dah ada. Tidak lah tu. Tidak. Jadi oleh karena itu kita pelajari surah Al-Fatihah. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Tidak. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Siapa yang paling kasih? Siapa yang paling sayang? Suami sayang? Istri sayang? Mana yang paling sayang? Allah lah yang paling sayang. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bertanya kepada istrinya ditanya oleh istrinya bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hai suamiku, masih kecinta kau dengan aku? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku paling cinta adalah kepada Allah. Mengamuk istrinya, ketika kau tak cinta lagi kepada aku, kan gitu tak? Aku cinta kepada engkau karena aku cinta atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ini ngayau-ngayau ceramahnya nih. Saya kepengen nanya dengan bapak-bapak, kau kepengennya istri seperti apa? Yang punya istri soleha, satu. Yang kedua, yang pertama soleha, sahih. Yang kedua, kalau soleha mestinya punya akhlak. Masa soleha tak punya akhlak? Kan gitu ya. Kalau Ustaz, kira-kira jawabannya apa tuh Ustaz? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu, ketahuilah bahwa laki-laki ini, kalau-kalau nih yang ada nih, termasuk mungkin saya, pertama mendambakan istri yang solehah. Yang kedua, laki-laki ini mendambakan istri yang sering menggoda. Ya tak? Tadi tak ada terfikir. Tadi tak ada terfikir tu. Tanya untuk Pak tu. Ya dah? Bulan puasa ni sering-seringlah goda suami. Boleh kan? Boleh kan? Tu dia. Kira? Hanya ngayau ni. Hanya ngayau. Interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran tidak melarang laki-laki menggoda suaminya. Laki-laki menggoda suami. Istri menggoda suaminya di dalam bulan puasa. Tiba-tiba suami ibu ni pegang tangan. Ya tak? Apa ibu bilang? Oh, bulan puasa ni. Bulan puasa ni. Kan tidak seperti itu kalau orang belajar fikih kan? Tidak. Kan tidak membatalkan puasa kan? Istri yang paham juga seperti itu tidak marah dia. Tidak mentang-mentang dia ngaji, oh bulan puasa ni. Tidak. Kan tidak dilarang pegang tangan kan gitu ya. Iya Pak ya? Iya kan? Kan batas itu baik. Bukan melarat kepada yang lain-lain. Kalau melarat kepada yang lain-lain, nah itu yang harus dijaga. Jadi oleh karena itu kita harus berinteraksi banyak dengan Al-Quran. Pada suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha
ويكفر عنهم سيئاتهم وذلك عند الله فوزا عظيما. Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan ke dalam surga. Allah hapuskan segala kesalahan-kesalahan mereka. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebelum masuk bulan Ramadan, istighfar banyak-banyak, minta maaf kata guru kita tadi, dengan suami, dengan istri, yang punya istri, yang tidak ada punya tadi cuman guru. Dia pernah pakai istri, dia pernah pakai suami. Ketika suaminya masih hidup dulu, pernah dia melakukan sesuatu yang melanggar syariat Allah. Maka pada saat itu dia gunakan. Sama dengan kita berdoa kadang-kadang. Guru kita pada yang cerewet. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana. Kita udah ada bulan puasa dah ni. Ngapa pakai wasiyamana? Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami. Sekarang kan bulan puasa dah. Ngapa pula doa tu pakai? Kita pernah puasa. Belum tentu puasa 2023 kemarin diterima oleh Allah. Karena bulan kau kita masuk dalam bulan Ramadan, kita berdoa. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah salat kami, wasiyamana, puasa kami, wa ruku'ana, rukuk kami, wa sujudana, sujud kami. Kita minta terima. Tapi ada juga, ada anak-anak bujang. Tak ada anak-anak bujang, tak ada ya. Mana ada? Oh ada ya, ada yang bujang. Oh ada yang bujang. Bujang ya, bujang. Bujang namanya tak? Bujang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kau tu masih bujang lagi, masih gadis, ngapa baca doa tu? Rabbana hab lana, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah dari kami min azwajina, dari pasangan kami. Kira, pasangan belum pada semacam doa itu, tapi harapan. Apa pula macam doa tu, kan gitu seperti itu dalam ajaran Islam. Ya kadang-kadang ada yang menyeleweti seperti itu. Itulah gunanya kita belajar. Itulah gunanya kita ngaji. Sehingga persoalan-persoalan kehidupan kita, baik itu kehidupan dalam rumah tangga, kehidupan kita di luar bermasyarakat nih. Datuk tadi tidak pernah ngaji gitu ya. Ya tuh ya. Sibuk nih tuh ya. Sibuk-sibuknya tuh. Ikuti kita ngaji tu. Apalagi kitab yang dipakainya kitab Sirah Salikin. Kitab tasawuf ada di situ, fikih ada di situ, tauhid ada di situ. Kan gitu dah. Kalau pemerintah tu ikut ngaji, insyaallah masyarakat ikut ngaji. Tapi kalau misalnya datuk dan mana datuk tu? Datuk kan ada ngaji. Kenapa tuh? Karena masyarakat kita masih mensandarkan apa yang dikerjakannya itu kepada orang, bukan kepada Allah. Kalau menyandarkan ke sesuatu itu yang kita lakukan kepada Allah, datuk nak ngaji dan ngaji. Karena kepentingan gitu. Kan gitu tuh. Tapi alangkah eloknya. Itu ya, maaf dia. Alangkah eloknya. Mana ada bisa ngaji dengan keuleman almarhum. Dia lah almarhum, mana orang ngaji lagi. Ya, seperti itu. Karena kita ini kan lillah. Apa yang kita kerjakan ini karena Allah. Kalau sudah karena Allah, sudahlah yang lain-lainnya. Kau nak ngaji dan nak ngaji. Penting. Nak semayang dan nak semayang. Itu kesudahannya seperti itu. Karena kita masing-masing. Kan?
Kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan masing-masing, bukan untuk orang lain. Ya tak? Kan begitu tuh jadinya tuh. Kita lihat di malam bulan Ramadan lagi. Mana orang yang mementingkan sholat tarawih, mana orang yang mementingkan sholat ba'di Isya. Kan begitu tuh. Ada sudah sholat Isya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Doa lah seimam tadi, ada jemaahnya tegak-tegak. Berarti kau disuruh ngaji kok. Kira? Karena nilainya sholat tarawih dibanding dengan sholat ba'diyah sebagai rawatib, sholat rawatib masih tinggi nilai 2 rakaat rawatib itu. Itu yang dipelajari. Kadang-kadang jemaah kita tegak. Sudah salatu tarawih rahimakumullah, salatu tarawih jami'at rahimakumullah, baru dia bergegas sembahyang ba'diyah Isya tidak. Itu harus ngaji. Perbandingannya seperti itu. Kira perbandingan nilainya seperti itu. Jadi oleh karena itulah kita tidak ada ruginya kalau kita belajar. Lah tua-tua model itu masih nak belajar lagi. Alhamdulillah, walaupun tak ada paham-paham. Tak? Ngaji sehari kau tanya minggu depan tak ada paham. Ngaji besok tak ada paham. Tapi yakinlah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, nengok guru kita tu nengok mukanya alhamdulillah. Ya Allah. Pewaris Nabi tu. Kan begitu tu. Al-ulama warasatul anbiya. Kita tak tahu kalau tak disampaikan oleh guru, oleh ulama. Laulal ulama lasaran nasu kal an'am. Sekiranya tidak ada ulama, tidak ada alim, orang alim tentang ilmu pengetahuan agama, maka jadilah manusia itu kayak binatang. Alhamdulillah. Ada guru kita nak seperti itu. Ajin-ajin ngaji, belajar, tanya. Ya tak? Hal-hal yang berkenaan dengan kerja kita hari-hari tentang semayang ditanya, mana kitabnya, baca kitabnya di situ. Ya tak? Ibu-ibu angkat tangan tadi apa hukumnya? Wajib waktu. Sunat. Sunat. Allahu Akbar, angkat tangannya sunat. Ada orang kata jadi masalah kan gitu ya tak? Sama dengan rukuk tadi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sunnah. Ya tak? Yang rukuknya yang wajib. Jadi oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang rahimakumullah, pertemuan malam ini mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa dah? Berapa dah? 2 dah, sekor lagi. Yang terakhir dalam bulan Ramadan ini banyak-banyaklah berinfak, bersedekah. Ibu-ibu, ini ada celengan ya? Ada sudah dipersiapkan celengan untuk Ramadan? Ada. Waktu belakang tu mencari-cari gurunya ngatu ada dah. Alhamdulillah. Tidak? Bang, kita sedekah malam kau, berinfak malam kau berapa? 1.000. Apa kata suaminya, dikit amat tu. Ya tak? Banyak-banyak dikit. Kalau 1.000 semalam 30.000 sebulan. Tambah 2.000, 2 kali 3, 6, 60.000. Tambah lagi 3.000, begitu seterusnya. Banyak-banyak berinfak di bulan Ramadan. Karena kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh guru kita kan. Cuman sayang kita kau bulan Ramadan nutup ngaji. Yang eloknya ngaji teruslah, yang elok tak usah ditutup-tutup pengajian tu. Ya tak? Tu yang eloknya tu. Karena dilipat gandakan pahalanya. Ngapa bulan Ramadan kita ngaji Quran? Bulan lain tak ada ngaji Quran. Ngapa? Yo. Ngapa? Karena ingin mendapatkan pahala dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tu Ustaz, kalau di masjid saya tu ba'da zuhur, kalau ada jemaahnya orang 3, orang 4 yang ngaji. Ya tak?
mendobolkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi jemaah jika ada orang 3 jadilah, orang 4 jadilah, 15 menit main ngajinya jadilah. Kan gitu tuh. Tidak ditutup sama sekali. Jadi oleh karena itulah ada 3 tadi. Pertama, peningkatan salat. Yang kedua, interaksi dengan Al-Qur'an. Tidak ada paham galau yang kita baca Al-Quran baca. Kalau ada misalnya orang atau kau tu percuma baca Quran paham tidak? Nah dia lah situ, saya baca Quran. Tidak, karena ada seperti itu. Kan pengaruh dari luar tu. Apa baca Quran model itu bunyinya kekumbang itu. Orang ngaji Quran bunyi kekumbang. Siapa yang kurang kira di situ? Yang baca Quran apa yang ngatur Nah, itu keyakinan seperti itulah sebenarnya yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Tidak. Akhirnya itu apa? Mari kita masuk dalam bulan Ramadan, mensucikan diri kita terutama sekali, baru orang lain. Sudah suci belum? Belum. Tandanya kalau belum ngapa? Saya masih mengucapkan subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah, Allah yang maha suci. Saya ini masih kotor lagi, masih ada lagi sakit hati. Ya dah, sampai jam kau air dari pagi-pagi sakitnya anak hati dah. Tidak Ustaz, tidak masuk, tidak. Itu, ya dah, masih ada sakit hati lagi. Berarti pengobatan zahirnya belum selesai. Ada, kalau belum terseper ke dalam. Jadi oleh karena itu, setiap bacaan dari sholat, kalau sudah hafal, ibu-ibu sudah hafal kalau ada bacaan sholat. Sudah, berarti ibu-ibu paham dengan bahasa Arab. Bapak-bapak hafal tak bacaan sholat? Hafal, berarti bapak-bapak paham dengan bahasa Arab. Bapak-bapak tahu tak dengan berbahasa Arab? Tak tahu. Ibu-ibu tahu tak berbahasa Arab? Tak tahu, tapi saya paham dengan bahasa Arab. Tak paham tu, bacaan tu. Allahu Akbar. Oh ya. Allahu Akbar. Tak paham? Ulang, baik. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal itu galak tu di kalimat tu galak tu sekebian lancarnya wa ma ana minal muslimin lain terjemahannya tu wa ma ana minal muslimin, saya bukan orang muslim. Nah, kalau saya bukan orang muslim berarti orang maka oleh itu undang teliti dia. Ya, itu galak-galak kelancaran seperti itu. Wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan orang musyrik. Kalau bukan orang musyrik berarti orang muslimin. Karena bukan orang musyrik, bukan muslimin. Ada tak ciri-ciri kita ni orang muslim? Ada ya? Apa ciri ya? Tunjuk ya. Kan gitu. Kalau diajak buat baik, dia tak ada ingkar. Yuk kita ngaji yuk, ngaji. Yuk kita ngaji. Kau paham ngaji itu? Tak ada paham sama sekali. Ya tak? Itu tadi contohnya. Minggu kau belajar tentang taharah. Taharah itu dibagi pada berapa? Bagi 2. Ingat tak? Satu bagi untuk zahir, satu bagi untuk batin. Yang batin itu dari apa? Dari hasad, zuzon dan lain sebagainya. Yang batin, yang zahir itu dari apa? Dari hadas, ada kecil, hadas besar. Ya tak? Sudah. 2 minggu lagi ditanya, apa? Tak ada paham kau lagi seperti itu. Tapi rajin datang. Dapat pahala seperti itu tadi, pahala nengok guru kemarin apalagi pakai kitab, buka kitabnya, muka kitab tu menengok
begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nantilah kita lihat. Di akhirat nanti kita lihat bersama-sama. Mana pahala saya ngaji dulu? Mana pahala saya belajar dulu? Tapi ingat, tanamkan yang pertama, kita ngaji itu adalah limardatillah, mencari keridhaan Allah, bukan nak melumba-lumba kan? Majelis taklim yang satu bajunya merah, yang dua bajunya hijau, kalau saya yang ketiga bajunya kuning. Tengok baju kami elok, dah itu dah tujuannya tu. Mencari ridhatillah, mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup Bapak Ibu? 3 sudah, cukuplah 3. Ya tak? Kalau yang lainnya bapak-bapak lah atau ibu-ibunya nambah. Kita ni tiap tahun berpisah-pisah Pak ya. Ada puasa hari Senin, ada puasa hari Selasa. Kita yang hari Senin apa hari Selasa? Hari Selasa, alhamdulillah. Kan gitu, ada. Hari Senin ada yang puasa hari Senin? Ada. Ustaz puasa Senin Kamis. Tidak, seperti itu. Itu tidak usah kita perbincangkan. Ikuti saja. Itu ngikuti siapa? Ngikuti pemerintah. Karena metodenya seperti itu, ru'yatul hilal. Melihat bulan. Ya, bukan ada bewujudil hilalnya dengan adanya kita melihat. Sumu li ru'yatihi wa abtaru li ru'yatihi. Puasalah kamu bila kamu melihat bulan. Berbukalah kamu hari raya lah kamu bila kamu melihat bulan. Kita tinggal ngikuti saja. Ngikuti yang diumumkan oleh pemerintah. Kapan puasa Ramadan? Saya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Saya nanti pemerintah gitu. Nak puasa besok pagi pun boleh. Nak puasa besok pagi. Jangan ngajak orang puasa dewek lah. Puasa lah di rumah tu. Apa puasa Ramadan? Ngapa kau puasa duluan lah? Aku nak puasa duluan, tidaklah. Tapi jangan ngajak orang lain. Ya tak? Kalau dia ngajak orang lain tanpa ada dalil, maka dia ngajak orang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak berarti? Enak berarti tak? Enak di pemerintah Republik Indonesia ini kita tinggal nunggu. Awal puasa tinggal nunggu, kemudian Syawal tinggal nunggu pengumuman pemerintah. Kan gitu. Kalau cerita kembali ke belakang dikit, kalau ayah saya dan nak ngikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah itu. Kalau ayah saya tapi ngapa tuh dia nak ngikuti? Dia nak ngikuti hadis Nabi dengan Al-Quran. Kalau nak nampak bulan tu baru nak dia. Kalau tak ada nampak dan nak ada. Orang puasa duluan, ayah dah puasa tak. Ngapa? Saya dah melihat bulan. Macam itu. Tapi dia nak ngajak orang dah. Dia bela di rumah. Seperti itu. Ya tak? Yang bahaya kau yang ngajak orang tapi tak tahu dalil. Itu bahaya tu. Ya tak? Jadi oleh karena itu kita hanya berbincang-bincang kapan puasa? Hari Selasa. Kapan puasa? Hari Senin, silakan. Nak puasa Senin, silakan. Nak puasa Selasa, silakan. Puasa awal Ramadan. Ya tak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tahu galau kita tu. Bila kita melaksanakan puasa, insyaallah kita menjadi orang-orang yang takwa. Sudah takwa belum? Dengan kola puasa, ini belum juga lagi. Kan begitu tuh. Ya tak? Apa itu takwa? Imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahi. Melaksanakan segala perintah, menjauhi segala larangan. Allah nyuruh kita semayang. Betul? Allah nyuruh kita puasa. Betul? Allah nyuruh kita berimpak. Betul? Allah kita nyuruh ngumpat. Menegah ngumpat, kita ngumpat. Itu berarti sudah takwa itu berarti. Ngapa dah ngumpat? Takutlah. Ngapa melaksanakan sholat? Takutlah. Ya tak? Takut melanggar aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, salat itu ada al-ittiba wal iqtida.
Dalam kita beribadah ini ada ittiba wal iqtida. Ada yang kita ikuti, ada yang menjadi contoh. Kalau misalkan contoh kita siapa? Contoh kita siapa? Guru kita lah contohnya. Masa contoh dengan orang Senaung? Contoh yang dekat dengan kita lah. Ya tak? Oh, berbalik-balik kau ceramah kau. Allahu Akbar. Lebar kan kaki kau tu. Tanya dengan guru tu, macam kau ni lah, guru kau semayang kau. Dah, guru tu rapat ni kau. Guru segala yang sana. Ya tak? Ada yang kau. Allahu Akbar. Lebar. Ya, kan begitu tu. Ada yang sujud macam itu juga sujud. Maaf deh kau ya. Maaf deh. Allahu Akbar. Konyo sujud kau. Engkau ada yang model itu, ada. Yang model itu tu yang diingatkan gitu lah. Seperti itu. Dan tegak. Allah. Nah, kalau sakit lutut, apa pinggang sudah sakit, kondisinya seperti apa? Silakan. Tapi kalau sehat-sehat, Allahu Akbar. Lain pula semayang. Seperti itu. Ya tak? Nabi bilang, "Sallu kama ra'aitumuni ushall." Semayanglah kamu seperti kamu melihat aku semayang. Ada melihat Nabi semayang? Tak ada. Cuma membaca hadisnya. Ada yang tidak kita contoh kita. Ada guru-guru kita lah. Termasuk guru kita ni. Buat contoh. Contohlah tu. Maka jadi guru tu. Ya Allah. Pahalanya besar. Akibatnya juga besar. Bukan enak jadi guru tu. Enak tu. Enak ya? Enak. Kalau nutup ngaji ya kelengkat di keko. Aduh. Kan begitu tu. Akibatnya besar juga. Barang siapa alim. Tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka dia diazab lebih dulu daripada orang yang menyembah berhala. Oh, kalau model itu enak jadi orang menyembah berhala, tak mayo lagi. Kan begitu tuh kadang-kadang kan gitu, seperti itu. Diingatkan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mendapat kecelakaan yang sangat besarlah di sisi Allah orang yang hanya bisa berkata tanpa bisa berbuat. Ngajinya tinggilah, tapi muatnya ada tukang. Ngajinya pukunan, tapi tukang muatnya. Maka di dalam kitab Minhajul Arifin itu diingatkan, kullama iza zadta ibadah fazdat syukran wa khaufan. Apabila bertambah ibadahmu, sudah bertambah ibadah kita? Sudah bertambah ilmu kita? Maka oleh karena itu fazdat syukran. Maka tambahlah rasa syukurnya. Setahun lah ngaji lah, banyak dikaji dah, sudah banyak hafal lah, bacaan segala macam, amalkan. Itu tanda bersyukur. Ya tak? Kemudian di samping kita bersyukur, diselipkan rasa takut. Apa yang kita takutkan? Ilmu yang kita dapat tapi tidak diamalkan. Ilmu yang kita dapat diamalkannya lain pula daripada yang didapat. Seperti itu. Jadi itu kata di dalam kitab Minhajul Arifin itu seperti itu. Setiap kau bertambah ibadah kau kepada Allah,
maka tambahlah rasa syukur kau kepada Allah dan selipkan rasa takut di situ. Ya tak? Salatullah salamullah ala Toha itu siapa? Nabi itu siapa? Muhammad itu siapa? Kan terus gitu kan? Ya tak? Sama dengan misalnya kita tadi Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu siapa? Allah itu siapa? Ya Allah lah. Kepala siapa? Allah yang mengatur sekalian alam. Allah siapa? Allah yang memberikan keselamatan kepada kita. Allah siapa? Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Pokoknya sandarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tak? Demikian yang bisa disampaikan. Tadi bilang kalau belum sampai, saya sanggup sampai subuh lagi sanggup lah. Tapi ngayau-ngayau, menendak. Seperti itu. Bukan kajian yang ngayau-ngayau. Yang disebut tuh apa yang diingat tuh disebut kan gitu. Kalau ngaji pakai kitab tuh pakai bab, per pasal seperti itu. Itu untungnya. Ya tak? Nah, silakan Bapak atau Ibu yang mau menambah. Silakan. Atau bapak-bapak di belakang yang mau nambah. Tidak ada ya? Tidak ada lagi, alhamdulillah. Seperti itu. Bapak-bapak sebelah kiri ada yang nambah. Persoalan-persoalan kehidupan kita nih, gambaran seorang muslim dari mulai tidur sampai bangun, dari mulai tidur sampai tidur kembali, itu persoalan. Kita cuman kadang-kadang ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Sudah tuh. Sudah apa belum? Belum. Kapan sudah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudahlah tuh. Tapi kalau ada usaha untuk memperbaiki, sering dibaca oleh orang yang mentalkin, baca talqin. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau kamu ada usaha tapi usaha itu belum sampai lagi, sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah sempurnakan di akhirat nanti. Banyak yang belum sempurna. Sudah haji galau-galau? Berarti belum sempurna, berarti ada niat untuk pergi haji? Niat cukup? Ada usahanya? Usahanya itu apa tu? Paling tidak berdoa kepada Allah. Allahumma yassir lana ziyarata ila Makkahil Mukarramah wa ila Madinatil Munawwarah wa ila qabri Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk pergi ke Mekah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk pergi ke Madinah. Ya Allah, mudahkan kami untuk berziarah ke makam Rasul kami yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok di akhirat ada pahala haji Abdullah Sargawi. Dah ada kok, belum haji, belum lagi kok. Tapi ada pahala haji karena doa tadi. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah sempurnakan nanti. Punya anak, pengen anak soleh, sampai mati belum soleh juga anak. Ya tak? Kepengen berdoa maka oleh karena itu Allah akan sempurnakan. Maka oleh karena itulah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia sekalian, tidak ruginya
Kalau kita misalnya menyisipkan niat yang terbaik, balik lagi langsung tidur apa tidak? Balik lagi langsung tidur apa tidak? Apa gawe? Apa gawe kalau udah tidur balik lagi? Tidak mungkin kita balik langsung tidur. Kan gitu lah. Paling tidak ngambil uduk dulu. Ada pula yang ngaji itu. Kalau kita bertemu dengan kulit kita, dengan kulit istri kita batal kan? Biarlah batal. Yang penting sudah mengambil uduk sebelum tidur. Bukan batalnya dikajinya. Tapi yang dikaji itu ngambil uduk dan sebelum tidur. Sebelum tidur, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku. Ya Allah ya Tuhanku, siapapun yang berbuat jahat ngumpan aku sangiku, aku maafkan dia segala-galanya ya Allah. Oh. Ada muat mana tu? Tuh, ngaji. Ngaji kau tu enak seperti itu. Ada kalau lah dibuat dah. Gila. Akhirnya besok bangun tidur apa tu? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin. Tak ada lagi pikiran-pikiran kusut tu, tak ada lagi begitu bangun. Ini masih ada bangun, masih ada pikiran kusut, pikiran pening, apa tak ada lagi. Karena dimaafkan semua orang yang kesalahan kepada dirinya. Itu orang ngaji itu seperti itu. Jadi oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin yang berbahagia sekalian, saya beribu-ribu terima kasih lah pada panitia Bapak ni kemarin. Apa tu ni ngerokok apa? Oh, mari rokok macam tu lah. Ni rokok macam itu lah. Ya tak? Sehingga saya dapat bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ni bukan di masjid ni be. Harapannya adalah sampai ke dalam aku nyawab. Sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau bertemu di jalan misalnya, oh kau kenal lah, Usgawi kemana tak? Ayo. Kau doain kau ni. Seperti itu. Oh ya, dengan guru ni, ya Allah. Saya maco dengan hormatnya murid dengan guru itu luar biasa. Siapa di antara murid yang manggil gurunya dengan namanya langsung, maka dia sampai mati miskin kehidupannya. Ada manggil guru kau langsung namanya? Apa panggilannya? Panggil Pak Ustadz, kan gitu. Siapa yang manggil nama gurunya itu langsung, maka dia sampai hari kiamat, sampai mati dia dalam keadaan miskin. Ibu-ibu juga jangan sampai manggil suami namanya asli, bakal miskin sampai mati. Ngapa pula berguru nyebut nama? Tak boleh nyebut nama suami. Ya tak? Itu dia. Kalau guru lah, guru Muhammad, guru apa nama ni? Jangan langsung namanya, pakai gelar dipanggilnya. Ya tak? Yang mulia misalnya, yang terhormat, kita seperti itu. Jangan langsung gitu. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu hadirin yang berbahagia sekalian, anak-anak kita yang sekolah, tuh anak-anak kita yang sekolah, ditanya dari sekolahnya, apa yang kau pelajari tadi di sekolah tu? Anaknya kadang-kadang tidak bisa jawab, karena dia tidak punya akhlak terhadap gurunya. Itu satu. Yang kedua, ngeritik guru.
Atau lagi ngato guru, payah be guru. Nah, tidak boleh nian tuh. Kira, kalau ada keanehan dilakukan oleh guru itu tabayun. Apa tuh tabayun? Bapak-bapak, apa tuh tabayun? Minta penjelasan. Kira, dengan guru itu minta penjelasan. Jangan langsung diponis tuh lah, payah guru tuh. Soto tunjuk pula tuh. Nah, tak boleh nian tuh. Tak boleh nian dengan guru seperti itu. Kira, itu dari Ramadan. Apa? Sahur Ramadan ya. Ibu merhatikan enggak tadi? Apa yang diperhatikan? Oh, dari berjalannya. Sampai ke situ berjalannya. Kalau dia diajari akhlak, kadang-kadang seperti itu. Mohon maaf ya. Kalau anak-anak pondok seperti itu. Ya, karena dia sudah diajarkan. Kami 2015 ada 3 pondok yang kami lihat di Jawa tuh. Perbedaan-perbedaannya kan gitu ya. Termasuk di Tibuaireng. Kami masuk ke situ. Seperti apa anak-anak di situ? Talamiz di situ dengan gurunya, dengan orang luar seperti apa? Diajarkan akhlak. Makanya kadang-kadang Pak ya, bukan diponis galau-galaunya. Kadang-kadang anak-anak dari Jawa sana beda ilmunya. Beda akhlaknya dengan anak-anak yang ada di sekitar gitu. Ya, karena memang ditanamkan seperti itu. Kita baca hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan, kata Nabi, membina akhlak, memperbaiki akhlak. Akhlak terhadap apa? Kalau kita murid terhadap ada hadiah untuk guru. Untuk ngaji malam ketahui bapak-bapak apa hadiah? Dari bapak-bapak belasiko untuk guru apa namanya hadiah? Benar dikit. Dari ibu-ibu apa hadiahnya untuk guru? Hanya doa Ustaz yang kami berikan kepada, tidak cukup seperti itu. Biar dia aman 30 hari beramal membimbing gitu, kasih apa? Kasih apa lagi? Kasih kain apa tuh? Kan begitu tuh. Ada dari bapak-bapak kain apa? Oh, wadimor. Jangan wadimor Pak, cap gajah atau Maulana. Karena agak kurang apa? Kurang gelap ya. Kaki guru kita macam aku kain berdimor, nampak seperti itu, seperti itu. Ada dikasih hadiah. Nih terima kasih kami sudah ngajari kami banyak tahu tentang agama Islam ini seperti itu. Semua yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ya, alhamdulillah. Nah, guru kita sedang anggut, cukup. Makan pula sudah kayak. Gitu nih kata Abu Bakar Al-Warraq. Kalau ngaji itu, kata Abu Bakar Al-Warraq, kini itulah diganti-ganti. Keadaan manusianya sudah berganti-ganti. Apa yang diganti? Al-fadailu alal faraidi. Sekarang nih orang-orang Islam, umat Islam nih, paling gemar itu mengkaji tentang fadilah. Sementara yang fardu tidak diperhatikan secara serius. Ibu-ibu salat duha? Rajin salat duha? Macam mana dengan salat subuhnya? Tuh kadang-kadang tuh. Kira salat duha rajin, salat subuhnya di ujung karena terbit matahari baru salat
Kan begitu orang sekarang nih fadilah. Yuk kita rame-rame yuk sholat tasbih. Wah penuh udah resiko sampai ke sana tuh. Yuk kita sholat bareng yuk berjamaah. Nah, dari depan tuh sampai tuh gini tuh. Kata Abu Bakar Al-Warraq tuh. Ya enggak? Sholat tarawih penuh, sholat Idul Fitri kaget lebih penuh, panitia sampai keluar sana. Walhal yang faraid iko, yang fardu kok yang harus diperhatikan. Yang kedua, sekarang nih orang memperhatikan yang zahir, yang batinnya tidak. Ya enggak? Walhal yang paling penting adalah yang batin. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memperhatikan bentuk tubuh kamu wa ala jasadikum, bentuk jasad kamu tidak diperhatikan, tapi walaki yanzuru ila qulubikum. Artinya yang batin itu yang sangat perlu diperhatikan. Tapi sekarang ini orang enggak. Ya enggak? Begitu juga orang punya HP. HP-nya yang penting tuh ibu, HP-nya yang penting, casingnya yang penting, isinya terserah casingnya. Wah seperti itu. Artinya yang zahirnya. Kok apa namanya kok? Sal. Kok? Kebiak. Kok? Baju. Kiranya ada pakai sal, ada pakai kebiak, apa jadi ya? Tidak lah. Tidak ada mempengaruhi dah. Kan begitu tuh. Apalagi yang lain. Al-kalam wal fi'l. Orang sekarang ini pandai bercakap, pandai. Di mana-mana orang pandai bercakap. Coba suruh buat. Kan begitu tuh. Kalau kita jangan. Pandai bercakap, pandai. Yonian tuh. Itu dia. Tapi yang kebanyakan kata Abu Bakar Al-Warraq itu orang pandai bercakap. Cakapnya 2 jam pandai. Coba buat seperti apa? Yang dia cakapkan 2 jam itu seperti apa dia buatnya? Bicara sholat misalnya seperti apa sholatnya? Ya, ibu-ibu, kepengen tahu tak? Guru kita ini baik ini apa tidak? Ragu lagi. Hah? Bukan baiknya tuh, bukan standar banyaknya murid. Ya, maka sahabat Nabi ngajarkan. Dia nanya ke kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, tanya dengan Aisyah. Ya, bagaimana kelakuan Nabi di rumah tangganya seperti apa? Jangan kata pakai sal kau baik, pakai kepiak kau baik. Sekali-kali tanya sama istrinya. Sama istri Ustaz, bukan rasio Ustaz ya. Tanya, rajin Ustaz tuh ngaji di rumah. Kata istrinya, nyugi. Nah, yaudahlah, waktu seperti itu. Boleh nanya deh. Ada Ustaz tuh makan-makan di rumah tuh. Kenyang lagi pemakannya. Seperti itu. Itu diajarkan oleh sahabat. Sahabat Rasulullah ingin tahu kepribadian Rasulullah itu di rumah seperti apa. Tanya dengan Aisyah, tanya dengan Khadijah. Maka keluarlah hadis Nabi apa tuh? Khairukum khairu di ahlikum. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Kan gitu tuh. Jangan percaya aman dengan kuku-kuku masalah seperti itu. Nah, cuman kita kepengen tahu jejak langkahnya seperti apa. Iya nih, anda guru tuh ngajari sabar tak dia dengan bininya, sabar tak dia dengan anaknya, sabar tak dia dengan ayamnya. Nah, kan begitu tuh. Kita belajar sabar, belajar tak ada nyombong. Tiba sampai ke rumah Ustaz tuh, ayamnya ngejar, kosong tangannya. Ustaz kau penyombong berarti kau.
Kan begitu dengan kami seperti itu. Ya tak? Itu resiko tadi, resiko seperti itu. Bukan kita nantinya mencaci guru itu, mencaci, tidak. Penerapan ilmu yang dia sampaikan itu sampai keluarganya apa tidak? Kan begitu tuh jadi itu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, peliharalah keluar dirimu, keluargamu, dirinya dulu, keluarganya duluan daripada orang. Pesan ngajar ibu-ibu kok ada kewajiban kita tak kan? Ngajar ibu-ibu itu kewajiban suaminya lah ngajarnya. Apa kewajiban guru dah? Suaminya yang ngajarnya. Iko kadang-kadang suami tidak ada tahu malam ke apa misalnya. Tunjuk tangan yang punya suami. Tunjuk tangan yang punya suami. Oh, tidak ada berani tunjuk tangan. Ada? Satu, ada suaminya sih kok? Mana? Oh, ini suaminya. Yang sebelahnya ada punya suami. Mana suaminya? Pada umumnya ada kalau ya. Ada kalau istrinya, ada kalau suaminya di sini kok. Alhamdulillah, seperti itu. Itu saya tuh kadang-kadang kan seperti itu. Kewajiban ngajari istrinya, suaminya. Suaminya kalau udah ada tahu, berkatalah dengan gurunya tuh, guru tolong ngajari istri saya nih. Kok haduin untuk guru tuh seminggu. Magilah guru tuh seminggu duit 10.000 yang koyak-koyak dikit tuh. Masya Allah, suami. Kan yang itu jadi itu. Istri. Magi yang koyak-koyak untuk guru itu tidak mengharap itu tidak sebenarnya. Cuma penghormatan gitu. Kewajiban mengajari ibu-ibu adalah suaminya. Suaminya tidak mampu ngajarinya titipkan dengan guru. Guru itu nak makan, nak minum, nak ngokok guru. Oh, enak. Ngopi guru. Dah, tu listrik bayar guru. Bayar. Listrik bayar kan gitu tuh. Bantulah. Ya tak? Untuk kehidupan guru. Sekarang ni orang banyak yang ngaji-ngaji. Khotib nak dibayar, imam nak dibayar. Orang dulu tak ada dibayar-bayar tak, imam tu, khotib tu tak dibayar-bayar dulu dibanding dengan kini tu. Jamaah kalau membaca khutbah tu, khotib tu, ada merhatikan apa tidak? Ada merhatikan apa tidak? Yonian, khutbah kau tadi Jumat, ganti judulnya apa? Jumat belakangnya judulnya apa? Aduh, mana ada merhatikan, maling-maling alhamdulillah. Oh, udah selesai. Kan gitu tuh. Khotib makan main sebelum naik khutbah tuh. Dia baca buku, dia tulis, paling tidak dia fotokopi. Untuk itunya, untuk supaya jamaahnya dapat yang baru-baru terus sebelum itu. Kalau dulu orang jadi khotib cukup dengan wahyul mimbar. Kitab tulah, kitab wahyul mimbar tulah. Kalau sekarang enggak lagi, orang enggak mau lagi seperti itu. Untuk penggantian itu pakai duit apa tidak? Nah, makanya dibayar situ. Dia pakai motor. Ke sana, dari Senawang situ, minyaknya 1,5 liter. Seperti itu hitungan sekarang nih. Bukan tidak karena Allah Subhanahu wa taala mewawasan kita untuk bertambah dengan ilmu pengetahuan kita. Panjang lebar udah, ngaya-ngaya udah. Yang terakhir tadi. Ya, kepentingan sekarang nih ya orang. Semayang apa? Semayang tasbih. Ya betul lah. Tidak jadi masalah. Semayang duhanya, iya betul juga lah. Silakan semayang duhanya. Semayang subuhnya mana? Ayo semayang subuh tu saya bayar lah. Itu dah bisa seperti itu. Ya tak?
Saya minta ibu yang pakai kacamata kok. Terakhir lah kok. Baca doa kunut. Ibu. Ya, doa kunut. Oh, ada mic. Oh, tuh. Nah, ayo baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik bima aqaid wa qina rahmatika sharran qadain fa inna taqdi wa la yuqda alayhi fa innahu la yuqda alayhi wa la ya'dilu alayhi tabarakna rabbana alayhi wa ta'ala wa la qadain Astagfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibu belajarnya dengan siapa? Tuh bukan belajar dengan suami berarti kan gitu. Pantalah gurunya dihormati, catatan terima kasih. Berarti itu maksudnya. Itu hafal sampai ke ujung. Kalau sekiranya ada yang tidak ada hafal kunut mana? Hafal kalau? Hafal kalau dah kita kunut nih. Nah, dah. Ketika kita dah hafal seperti apa yang kita lakukan? Berdoa habis itu. Atau diam habis itu. Selama di ujung sudah ada hafal. Wassallallahu ala sampai ke situ sudah ada hafal. Yang doa be. Doa yang kita hafal. Imamnya sujud lagi kita ikut sujud seperti itu. Kan gitu kalau ngaji fikihnya seperti itu. Kapan sampai kapan kita melakukan seperti itu? Sampai mati? Enggak. Kita berusaha untuk menghafal. Mana yang belum kita hafal dihafal. Mana yang belum kita dapat dihafal. Maka malam Sabtu kita minta doa dengan guru datu dihafali. Tolong guru simakkan bacaan saya kok betul apa tidak. Kalau tidak ada betul kurang tuh kata guru. Alhamdulillah ada yang memperbaiki gitu. Seperti itu. Mohon maaf ya, saya minum. Bapak-bapak sih kok tidak mau minum, anak saya lah mau ngambilkan minum. Dah panjang lebar lah. Lah sampai-sampailah ke apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Wara. Kondisi seperti kini itu, umat Islam seperti ini itu dibalik-balik. Ya dah, dibalik-baliknya seperti itu tadi. Yang fardu tanpa diperhatikan. Ya dah. Yang fadilah sungguh luar biasa kajiannya. Hal yang fardu itulah yang diutamakan. Yang batin perlu sekali, yang zahir perlu juga. Tapi jangan dibalik. Dibaliknya yang batin tidak diperhatikan. Betul lah kita malam ini melaksanakan ini karena Allah. Manuado. Betul lah kita malam berkumpul karena Allah. Betul apa tidak? Itu jawaban lo. Kalau jawabnya betul. Hah? Betul lah. Kalau tidak ada karena Allah, tidak bisa kita kumpul sih kok. Iya kan? Betul. Itu jawabnya betul. Kalau ada ketak dikit, nyombong karena Allah. Tidak. Kita berkumpul kok karena Allah. Dengan kudrat dan iradat Allah kita bisa berkumpul kok. Kan gitu tuh. Iya. Iya tuh. Iya. Seperti itu. Iya tak? Aidan do. Nyombong baru. Mana pula jalan saya nyombong? Saya datang ke siko dengan kudrat dan iradat. Karena Allah berarti. Kalau tidak karena Allah, karena siapa kita datang ke siko? Karena siapa? Karena guru. Tidak, karena Allah mentakdirkan kita kumpulkan seperti itu. Jangan salah-salah. Ya tak? Itu kadang-kadang diketak dikit nyombong karena Allah. Dah adalah karena siapa kau datang sih kau? Kena kau dewe. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu
dan menciptakan apa yang kamu kerjakan. Lihat kok. Lihat kok. Lihat apa tidak? Lihat kok. Apa namanya? Naik ke atas, naik turun ke bawah kok. Kalau tidak ada kudrat dan iradat Allah, tidak ada bisa naik. Ya tak? Jadi oleh karena itulah kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ayah kita. Kita ingat ibu kita. Kita ingat guru-guru kita yang lain. Orang tua-tua kita ingat. Mana dia kini tu? Mana dia kini tu? Tak ada lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dibawanya? Tahu gak lo kain putih? Apa lagi yang lain? Tak ada tahu. Amalnya tak ada tahu. Imannya tak ada tahu. Yang kita tahu cuma bawa kain. Oleh si imam didoai. Saksikan oleh kamu bahwa mayat ini orang baik. Yonian. Yonian apa tidak? Iyo lah. Kalau dah ada bayi dah dibungkus. Kalau dah ada bayi dah dimandikan. Kalau dah ada bayi dah bawa ke masjid. Tanda warna datang bawa ke masjid itu tanda bayi. Udah nak belah saksikan. Saksikan oleh kamu bahwa mayat ini orang baik. Ngapa kau nyambe? Oh ya, pengagu baik tak boleh kayak tu. Tak boleh kita kayak tu. Kita harus husnuzon kepada sesama muslim. Ada kaget bulan puasa. Ada anak-anak kita bujang itu. Boleh kita marahi? Dia dah ada puasa, boleh kita marahi? Jangan, ngapa pula dimarahi? Masa kita marah? Kalau kita puasa, orang tak ada puasa situ, kita marahi dia. Mana yang rugi? Itu kita yang rugi. Kita marah dalam bulan puasa itu menghilangkan pahala. Siapa yang rugi? Kalau ada orang situ misalnya merokok bulan puasa, apa kita marahi? Tidak usah dimarahi. Lihat saja. Tidak puasa. Sudahlah. Karena kita jaga pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Ya, atas segala kekurangan mohon maaf. Namo tadi betul lah disebutkan, tapi pangkalnya itu udah usah dipakai-pakai lah. Pakai kiai, pakai haji itu udah usah lah. Ya dah. Karena saya belum pergi haji. Kalau kiai itu terlalu tinggi, kan gitu ya. Biasa-biasa bela. Siapa tuh biasa-biasa? Bos kawi. Itu bela, kan gitu ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia sekalian, dari hati ke hati kita, dari hati sesama kita nih, mari kita kuatkan iman dan amal kita, kuatkan persatuan dan kesatuan kita untuk sama-sama kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tuh, Syahrul Ramadan. Saya nak nyium pipinya boleh tak? Boleh ya? Boleh tak? Boleh apa tak? Boleh? Boleh? Sebelah lagi. Nah, tidak. Duit tak? Nak kasih. Cuma doa, doa saya minta tadi seperti itu. Itu anak siapa tuh? Anak beliau tuh? Anak siapa? Anak beliau tuh? Hah? Oh, alhamdulillah. Tidak. Baca Qur'annya pandai. Suaranya enak. Hah? Alhamdulillah. Itu dipelihara elok-elok. Jangan disiu-siukan kan gitu ya. Karena itu potensi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mari kita kuatkan iman, kita sambut Ramadan dengan
menguatkan persatuan dan kesatuan. Jangan saling menyalahkan. Kalau ada misalnya keselisih paham sedikit, kita tabayun dengan guru kita. Itulah guru kita yang kalau kata orang adat itu apa tuh? Bagaikan suluh ya di kala gelap, bagaikan tongkat di kala licin. Ya tidak. Itu kadang-kadang bercakap juga. Kan ulama itu seperti itu. Bila ada masalah di tengah-tengah masyarakat kita, tanya dengan guru kita. Guru, macam mana? Apa tuh? Orang nyatukan telak kepada istrinya. Basing lah. Kalau guru itu nyawa basing lah, itu jangan. Seperti itu. Kan gitu ya? Seperti itu. Nah, kalau orang jatuhkan telak nih, kalau kata telak, maka jatuh telaknya. Kalau misalnya kinayahnya, kau baliklah ke rumah ya kau, misalnya dari suaminya, maka itu pun sudah cerai. Seperti itu yang dijelaskan. Ya, insya Allah. Kalau kita bersama guru, dari kita tak ada yakin bertambah yakin. Dari kita sak-sak tadi, bertambah pada yakinan. Dari kita tadi takabur, kalau bersama guru, insya Allah kita sama pula kata itu tadi berakhir. Kalau kita ini dengan guru, berdampingan dengan guru, kalau tadinya kita sah terhadap sesuatu, insya Allah jadi yakin. Karena sudah dijelasi oleh guru. Kita yakin dengan guru itu. Kemudian yang berikutnya, kalau kita tadinya takabur, kalau bersama guru, insya Allah kita tawadu. Guru be orang alim model itu, apalagi saya. Oh, kan itu jadi yang tawadu. Tidak rendah hati kita. Tadinya kita tidak paham, kalau bersama guru, insya Allah paham. Berarti itu keuntungan yang ngaji itu kan gitu ya. Berapa tahun dah ngaji? Berapa tahun dah? 6 tahun? Belum apa-apa 6 tahun. Utlubul ilma minal bahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke belum 6 tahun itu belum, 7 tahun itu belum sampai mati. Itu bahasa ini kan gitu ada orang bilang utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sekalipun dari negeri Cina. Ini itu gurunya lah dari kita, tempatnya lah dari kita. Ngapa kita nak jauh-jauh? Kan gitu tuh. Nak ngaji jauh-jauh. Bapak tuh nak ngaji jauh-jauh. Ngapa ngaji jauh-jauh? Kan gitu tuh jadi ya tuh. Yang dekat gitu ada. Dia baca, kita dengar. Dia udah paham, kita tanya. Orangnya ada dekat kita lah, ngapa nak jauh-jauh? Itu saya bilang tadi dengan Ustaz itu. Ustaz, orang Sekernan asli. Iya Ustaz, alhamdulillah. Orang asli Kenan punya batangnya, orang Kenan dapat buahnya. Nah, itu beruntungnya saya bilang. Ya tak? Kalau orang Kenan kau cuma punya batangnya, kalau buahnya dapat dia orang ngajak tempat jauh sana, orang Kenan makin lolo. Itu bahasa itu. Rugilah kita seperti itu. Ya tak? Oleh karena itu, pelihara beliau ni lelo. Tukang melihara tukang lah. Kalau dia belum pakai bini, carikan bini. Itu kan cara melihara orang tua-tua dulu kan. Kalau kita belajar dengan kiai-kiai itu, pondok pesantren tuh, mana ada muridnya tuh yang minta-minta tuh, nah kau besok nih kau pelihara ya, udah tuh kawin dengan anaknya, seperti itu meliharanya tuh seperti itu. Ada. Jangan sakiti. Kalau guru kita ni lah sudah disakiti, merajuk dia. Oh nak merajuk dengan kanan guru? Tidak lah. Hubul waton minal iman. Cinta negeri itu adalah bagian dari iman. Beruntung sekali Bapak Ibu, mana yang tidak paham kita tentang agama Islam nih, kita tanya dengan guru kita nih. Siapa kawan guru? Guru dewe lah. Ini tu guru dewek lah kalau aku.
Langkah banyaknya dapat pahala ya tak? Pahala itu mana tuh? Tadi dia tak tahu, dia cari. Sudah itu dia ngajar lagi, ngajar cucunya, ngajar menantu ya tak? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhan alayya lillahi ta'ala. Lafaz nian apa tuh ibu? Mandi apa? Tuh. Nawaitu raf'al hadasi minal haidi. Tuh, dari haid. Tuh ngaji tuh. Ya tak? Suaminya belum tahu ngajar tuh. Belum tahu. Ya tak? Bapak-bapak yang punya menantu, disiplin dikit dengan menantu tuh. Tanya dengan menantu tuh. Tahu kau niat mandi dah? Wah, enggak ya, belum tahu ya, bagi tulis. Tidak, cerita ke belakang itu Bapak Ibu ya. Saya waktu duduk bersanding tuh, sore, lemas saya, duduk di pelaminan tuh. Karena saya rumah saya di Senaung sampai ke Sungai Bertam lah no. Saya belum makan, ngarapkan makan di rumah mertua sana. Orang sana dah nyawa makan, nyawa duduk pengantin tu lah. Kata bibi saya, "Bi, ngapa kau lemas yan?" "Bi, saya kau belum makan." "Oh, sampai harian dah makan." Itu cerita ke belakang. Ya tak? Sudah tu sampai sore, mau tua saya pakai amplop. Oh, ibu aku lah besar mau tua kau bagi duit. Bagi duit. Malam saya buka. Mau tua saya masuk bagi tuliskan doa pengantin baru tu pakainya. Masya Allah. Nah, bapak-bapak model tu juga. Ya tak? Tuliskan doa tu. Minta dengan guru. Doa tuliskan guru untuk menantu saya. Biarlah dia tahulah apalah. Ya tak? Supaya apa tu? Supaya tanaman pertama tu kalau nanam tu tumbuhnya jauh dari godaan setan. Itu akhirnya tu apa tu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Kalau nanam pertama tu tumbuh jadi tanaman tu, dia tergoda terus dengan setan, dengan laknatullah. Tidak, maka oleh karena itu bapak-bapak yang bakal menerima menantu, tulislah doa. Guru masih hafal lagi. Alhamdulillah. Kan gitu tuh. Ya tak? Karena harapan kita anak yang soleh, anak yang soleha. Anak yang soleh dan soleha itu tidak sin salah bin. Guru tu belakang tu dah. Dah. Guru ngaji kecil di mana guru? Pernah kena besut guru? Pernah kena besut? Itu kan proses. Tidak? Proses untuk menciptakan anak yang soleh. Ibu mengharapkan anak soleh, anak soleha. Tapi ibu pemalas. Ibu pemalas. Ibu pemalas Pak Haji. Pemalas. Jangan diganggu oleh anak bagi HP. Karena anaknya mainlah HP itu. Maknya apa yang nak dikerjakannya lah. Pemalas kan nama itu. Malas lah nama itu. Akhirnya anaknya lebih pintar main HP daripada ngaji Quran. Jadi oleh karena itu Bapak, tu ngajak ayah saya bilang tu. Sampai ke pengantin baru pula kan gitu tak? Nah, itulah gambaran. Gambaran Islam itu seperti itulah. Ya tak? Kita mati sudah tadi. Saksikan oleh kamu bahwa mayat ini orang baik. Walaupun dia ada baik, saksikan yang baik, doai baik semuanya karena dia Islam, baik semuanya. Kelakuan dia tidak perlu tahu kita. Ya.
Kemudian pengantin tadi nerimo. Oh, ini masih hafal. Apa umur? Umur apa? Apa? 53 masih hafal doanya lagi. Kalau bapak nih, apa umur? 30 hafal lah doa itu tadi. Masih hafal? Wajar, umurnya baru 30, kok mau 53 masih hafal lagi. Seperti itu. Itu kan. Ya, jadi oleh karena itu sekali lagi maaf Bapak Ibu sekalian. Ya, mari kita sambut Ramadan. Apa tadi? Dengan meningkatkan iman, amal, ilmu kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Banyak liku-liku nih bulan Ramadan nih. Ibu-ibu banyak utang enggak? Ada yang banyak utang enggak? 2023 udah ada bayar. 2024 udah ada bayar. 2022 udah ada bayar. 2023 udah ada bayar. Laba bayar belum utangnya? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang belum seperti apa? Bayar fidyahnya 7 on per hari. Double kan? Kalau 2 tahun berarti 2 kali 7. Double kan bayarannya. Penuh dendaan. 7 on 7 on per hari. Kalau bekasku 7 on itu apa gue? 7 mata apa kok? Kira-kira seperti itulah bayaran fidyahnya. 10.000. 10.000 mau kalah ya, enak mengeluarkan duit 10.000. Tapi utang itu harus wajib bayar. Lah 2 tahun, 3 tahun tidak ada bayar-bayar, utangnya itu diobolkan. Tidak. Jangan sampai masuk Ramadan utang kemarin belum bayar. Masuk Ramadan tahun berikutnya utang belum bayar itu. Akhirnya apa tuh? Utang tidak dibayar-bayar. Tidak, bayarlah. Tanya dengan suaminya, udah bayar utang lo kemarin? Belum. Gimana kita bayar nih? Duitnya keluarkan. 7 on per hari. Tidak, ikinlah duit itu, ikinlah situ. Seperti itu, liku-liku Ramadan. Nyicimi makanan batal, Bu. Nyicimi makanan waktu masak sore batal lah puasa. Dah, ya. Ngapa dah ada batal? Nah, dah ada masuk ke dalam kan gitu ya. Kalau sesuatu masuk ke dalam mesti batal. Itu orang ngaji itu seperti itu. Kalau mencium istri batal ya? Benar, Diki. Oh. Kalau mencium istri dengan nafsu, enggak juga. Apa pula batal? Tidak. Pahalanya yang batal. Tidak tahan nafsunya. Kan gitu ya. Kalau nyium-nyiuman, tidak lah kan. Nyium dengan nafsu. Baru ada nilai seperti itu. Bunyinya itu kelakar. Mana itulah sebenarnya bulan puasa. Ya, banyak liku-liku yang harus dipelajari. Ada kadang-kadang orang itu tidak puasa tapi wajib meneruskan puasanya. Siapa tuh Ibu? Siapa tuh? Ibu kena haid tengah hari. Apa nak batalkanlah? Makanlah. Tidak. Mesti sampaikan. Ada juga kadang-kadang lupa makan, lupa minum, lupa. Ya aku lupa tadi ke puasa aku puasa. Apa dilanjutkan, apa batalkan? Lanjutkan. Sama dengan itu tadi, seperti itu. Kira? Makan sahur. Sudah keluar imsakiyahnya. Jam 5, jam 4.45. Pas 46 kita makan sahur. Imsak lagi kan. Sampai waktu subuh 4 jam 5 kita masih makan. Kita udah tahu punya jam. Maksud jam itu udah tahu. Nih ada jam. Subuh 4.50. Berarti imsaknya 10 menit. Berarti 4.40. Tidak, jam 7 maco ini kan. 4.45 masih makan. 46 masih makan. Sampai jam 5 masih makan. Kira-kira puasanya seperti apa? Teruskan apa tidak? Teruskanlah. Ngapa ibu masih makan?
Saya udah baca jam apa. Kan gitu dah. Udah ada sengaja kan gitu dah. Seperti itu. Itu liku-liku puasa. Ayahku udah ada makan sahur malam tadi. Nah, kita puasa sahur. Janganlah seperti itu. Kan makan sahur sunnah. Kira seperti itu liku-liku puasa. Banyak lagi hal-hal yang berkenaan dengan puasa. Jadi oleh karena itu sekali lagi mari kita kuatkan iman, amal kita dalam bulan puasa. Sama-sama tuh, sama-sama muhasabah. Jangan muhasabah orang lain, muhasabah diri kita sendiri. Bila udah baca Quran, sudah. Berapa udah? Oh, ya aku alhamdulillah udah 30 juz kok, ha. Janganlah. Udah baca Quran lah, sudah alhamdulillah. Berapa juz sudah? Adalah. Nah, seperti itu. Ya dah. Yang tarawih sudah berapa dah? Baru 20 rakaat. Yang tarawih, oh, yang 40 rakaat dah. Jangan lagi. Seperti itu. Ada pekerjaan-pekerjaan sunnah ini kalau perlu menjaga. Kecuali yang memang disuruh oleh Allah untuk wa amma bi ni'matika rabbika fahaddits. Ya. Kalau hari raya jangan tunak beda rumah tu. Ayo kita sama-sama tunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amo ya.